Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, kali ini kita bahas apa ya? Pertama dari kalau kawan-kawan inget kemarin apa lusa ya? Kemarin kayaknya aku bikin konten di Ngomla yang bahas soal si Comiso. Comiso ini adalah presidennya Fiorentina. Dia nyindir, sebenarnya bukan Inter aja yang disindir, tapi dia nyindir Inter, Juventus dan Milan. Ya intinya kalau kawan-kawan mau lihat lengkapnya nonton aja kontennya ya. Intinya dia bilang bahwa dia nggak iri dengan ini, nggak envy dengan tim-tim papan atas di Serie A. Kenapa? Karena ya intinya dia bilang bahwa apa yang didapatkan oleh tim papan atas, prestasi ya maksudnya, itu tidak didapatkan dengan cara yang pantas, dengan kata lain dengan berhutang. Ya memang ada benernya kan Inter sampai disita leasing, Milan juga, bahkan Milan lebih dulu. Juventus enggak sih disita leasing, tapi sekarang Juventus itu kan apa ya, katanya dia perlu 900 juta untuk menyeimbangkan pembukuannya kan. Juventus juga kena semprit juga kan. Nah, Marotta menanggapinya dengan dingin saja. Ya, Inter meet all the FIGC and UEFA criteria. Ini maksudnya meet itu bukan menemui, tapi bisa memenuhi standar yang diminta itu. Ya dalam artian kan aku sudah sampaikan bahwa Inter dan Milan itu dan Roma, aku lupa apalagi ada satu, kan memang sedang diawasi secara ketat ya karena ada masalah dengan keuangannya, terutama sebenarnya masalah ini masalah saat Covid, dan yang mengalami bukan Inter aja, di Serie A terutama memang banyak tim yang mengalami. Nah, sekarang Inter sudah lepas ketika diaudit, ya udah aman. So, apa lagi yang mau direbutkan kan gitu. Soal Inter disita, yaitu kan masalahnya owner. Itu sih ininya, intinya dari yang dia sampaikan. Tapi aku akan inikan juga quote-nya ya biar kawan-kawan menilai sendiri. Dia bilang, apakah saya ingin merespon si apa ya, sentilannya Komiso itu? No, dia bilang tidak. Saya respect sama Komiso, tapi nah ini udah skakmat langsung. Inter bisa memenuhi kewajibannya dan semua kriteria finansial yang diwajibkan oleh FIGC dan UEFA. So, apalagi kemudian lebih jauh ini ada sindiran, tapi yang menurutku sindiran yang sangat halus sekali. Jadi dia bilang gini, grup tim atau tim-tim yang memiliki kesempatan yang real untuk memenangkan kejuaraan itu sama selama bertahun-tahun. Dan kemudian mungkin saya akan menambahkan Atalanta to the mix, maksudnya di antara tim yang berpeluang juga. Mereka layak mendapatkan pengakuan setelah apa yang dilakukan dan posisi yang mereka dapatkan di beberapa tahun terakhir. Nah, ya itu selalu di antara tim ini yang datangnya Scudetto itu selalu dari tim-tim ini. Ya kalau aku sih melihat ini kayak sentilan tapi sangat halus. Artinya ya Fiorentina dari dulu ada di Serie A, tapi yang katanya keuangan sehat lah, inilah itulah, kemudian tim-tim besar yang katanya berhutang lah, dikena leasing lah, tapi kenyataannya yang juara itu aja. Tim yang dituduh, bahkan lebih lanjut kan dia bilang, apakah tim seperti ini tuh layak untuk mendaftar lagi di musim-musim liga itu karena hutangnya tuh. Nah yang seperti aku bilang, yang berhutang itu kan ininya, ownernya. Ya memang timnya punya hutang juga, tapi hutang ini masih ada dalam batasan yang diizinkan begitu. Dan kembali lagi ke omongannya Marotta, ya dari dulu dibilang berhutang ini, toh buktinya yang juara itu aja. Bayangkan apa jadinya Liga Italia tanpa Inter, tanpa Milan, tanpa Juventus. Bayangkan kalau di Liga Italia di Serie A yang bersaing yang bertanding itu cuma Atalanta, kemudian Napoli. Oh janganlah Napoli, Napoli kan cukup besar ya. Atalanta, Bologna, Fiorentina, Lecce, yang gitu-gitu aja. Siapa yang mau nonton Liga Italia? Kalau aku sih membacanya seperti itu. Dia memang nggak terang-terangan, mungkin karena dia bilang aku respect sama dia kayak gitu. Oke, itu sekitar ini aja ya membahas, karena kemarin lumayan pedas ininya sindirannya dari si Komiso itu. Nah kemudian dari Antonello, waduh, Inter kayaknya semakin tidak menentu dengan
situasi perstadionan ini. Ketika kemarin Inter sudah memperpanjang hak untuk membeli di Rossano itu, sekarang lagi ini, aduh belum ada jawaban yang pasti. Karena ini sesuai lagi dengan yang dibilang si Komiso itu, dia kan juga gagal membangun stadion. Dia menyerang bahwa katanya municipalities memiliki terlalu banyak kekuasaan dan mereka memberikan terlalu banyak batasan untuk investor itu bisa masuk di sektor ini. Nah sekarang kalau Antonello nggak ada sih ngomongin itu, cuma bilang gimana nih stadionnya, aduh belum ada. Belum ada, dari sebelumnya udah wah di Rossano jalan, sekarang lagi belum ada jawaban pasti. Katanya ini lagi beberapa hari akan bertemu lagi dengan ini, aduh gila udah berapa tahun, dari berapa bulan ini, setelah ini kan udah bertahun-tahun ini masalah stadionnya. Oke, itu aja. Kemudian nah ini trio Inter mulai berlatih dengan spesial menu, yaitu trio itu adalah si Barella yang baru saja cedera, apa namanya? Cedera bukan cedera sih, operasi hidung. Kemudian Palacios ini katanya sekitar 2 minggu dia sudah tidak bermain, sehingga benar-benar perlu digenjot. Walaupun ketika dia warawiri mau transfer ini kan sebenarnya liga sedang berjalan kan di Argentina, tapi karena ini ya dia nggak bermain kan. Itu benar-benar digenjot, fisik digenjot, kemudian pemahaman taktik juga digenjot. Dan Bukanan yang ingat nggak ketika dia horor cederanya kan, itu patah tulang loh. Nah Bukanan ketika waktu itu November baru ada kabar lagi bagaimana kelanjutannya. Sekarang ini baru September ternyata dia sudah mulai berlatih dan diperkirakan, ini kabar gembira, diperkirakan dia bisa kembali. Ini baru perkiraan loh ya, jangan ini nanti. Diperkirakan dia baru sudah bisa kembali pada pertandingan Roma lawan Inter, which is Roma lawan Inter itu adalah ini bulan Oktober tanggal 21. Nah sekarang itu dia memang masih berlatih secara individu, tapi diperkirakan mulai bulan depan, awal bulan depan lah tanggal 1 itu dia sudah bisa berlatih bersama tim yang lain. Wah pantes saja kan kemarin aku bilang ternyata ada kejutan, si Inzaghi memasukkan Bukanan dalam list Liga Champion yang untuk musim ini 2024-2025. Sementara Palacios nggak dibawa, kemudian siapa lagi, Korea juga nggak dibawa. Ya banyak yang berpikir kenapa nggak Palacios saja dibawa daripada ini cedera kan. Nah ternyata ya ini jawabannya. Sangat mungkin karena umurnya masih muda kan, Bukanan baru 23 apa 24. Ya mungkin karena masih muda, pertumbuhannya masih gereng-gerengnya, yang harusnya lama sembuh sekarang dia udah mulai bisa berlatih. Top lah kalau kawan-kawan ingat gimana gol perdana Bukanan, keren sekali. Dan itu memang yang diharapkan dari seorang Bukanan. Dia punya punya faktor X. Dia adalah tipe pemain yang punya kecepatan. Kabarnya dia adalah yang tercepat kalau kita ngukur sprint aja di skuad Inter saat ini, dia adalah yang paling kenceng ininya, sprintnya. Kemudian dia juga adalah pemain yang bisa one on one, udah tamat udah musuhnya gitu. Cuman ya di sepak bola Italia hampir jarang sekali bisa ketemu dengan situasi one on one. So itu tentang trio yang berlatih sendiri. Berikutnya, nah ini adalah 2 interview tapi intinya adalah sama. Sekaligus aku menjalankan tugasku sebagai lawyernya Oak Tree sekarang, bahwa intinya adalah ini mantan CEO-nya Napoli, keep all the big names this summer, itu adalah prestasi. Kemudian ada juga dari Vieri, dia bilang tidak perlu melakukan perubahan besar. Nah ini yang makanya beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa. Aku sudah bilang, dan banyak juga, ya nggak semua sih, tapi banyak juga banyak fans yang ngerti bahwa prestasi terbesar Inter di bursa transfer ini adalah tidak ada satupun bintangnya yang dijual, tidak ada satupun bintang yang pergi. Pemain-pemain yang keluar dari Inter itu adalah pemain-pemain yang bukan bagian dari starting 11. Kan ada Alexis Sanchez, kemudian siapa lagi ya,
yang Belanda itu aku lupa banget namanya, yang ya juga jarang main juga kan. So jika ada yang ditambahkan ini ya benar-benar menambahkan apa yang kurang di musim lalu, yaitu penguatan di skuad cadangan. Istilahnya kedalaman skuad yang diperbaiki dengan masuknya Zielinski, dengan masuknya siapa lagi, Taremi. Taremi ini jelas adalah upgrade dari kualitas cadangan yang kita punya musim lalu. Ada Alexis Sanchez dan siapa lagi satu yang Arnautovic kan. So memang nggak perlu kemudian masuknya Palacios lagi kan. Palacios adalah cadangannya untuk Bastoni. Sedangkan musim lalu itu memang nggak ada cadangannya Bastoni yang benar-benar ya khusus orang ini memang tugasnya jadi deputinya Bastoni. Kan kemarin Augusto yang dipakai. Kalau bukan Augusto kadang-kadang si Di Marco, kadang-kadang si Darmian yang di apa dipindah ke kiri. So tampaknya ya musim ini telah terselesaikan lah, telah teratasi lah masalah itu. Kemudian, nah lagi-lagi dong, udah berapa kali aku bilang, aku mengulas ini kenapa Inter dan Juventus itu targetnya sama dari sebelum-sebelumnya. eh, Kemudian yang kemarin itu siapa? Jonathan Davids, kok lupa aku nyari namanya, Jonathan Davids kan. Sekarang ada lagi strikernya Schalke dari Mali, ini Sila, Mosa Sila, sama juga Juventus loh. Aku nggak bukannya bilang Juventus yang meniru Inter, karena ini aku nggak tahu siapa yang ngelihat duluan. Bisa aja Juventus yang ngelihat duluan terus Inter mau balas dendam. Wah, kita ikutan juga kejar. Aduh, ini aku lihat sih lumayan, tapi aku belum benar-benar amati, cuma sekilas saja. Tapi karena belum ada apa ya, belum ada kabar yang benar-benar kuat, baru rumor-rumor aja, aku nggak akan bahas terlalu ini. Ya tampaknya bagus sih di awal musim ini dia mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Wah, cukup menarik. Berikutnya adalah akhirnya Inter kembali dong Jaka Bijol, harganya 20 jutaan. Jaka Bijol menurutku bagus. Tapi ya tapi sih 20 juta cukup mahal, cuman ya sebenarnya 20 juta untuk sekelas Jaka Bijol ini menurutku yang nggak mahal tapi juga nggak murah, ya layak lah. Cuman Inter kan salah satu apa ya kebijakan transfernya itu adalah mencari pemain yang harganya di bawah pasar atau bahkan gratis. So Jaka Bijol ini, kalau Palacios itu dipakai untuk deputinya Bastoni, Jaka Bijol ini dia masuk bukan sebagai pemain cadangan, tapi benar-benar sebagai akan masuk ke tim inti. Dia diplot sebagai penggantinya Acerbi atau De Vrij, karena Acerbi udah ini musim terakhirnya, udah tua juga, udah di ketika musim ini berakhir dia akan berumur 38. De Vrij masih menurutku masih konsisten bermain, tapi untuk Inter sepertinya memang menganggap wah ini belum cukup standarnya untuk sebagai starting 11 gitu loh. Jadi ya De Vrij mungkin akan diperpanjang kontraknya, tapi dia akan jadi cadangan. Sehingga Inter ya benar-benar untuk musim depan itu nyari pemain yang jadi starter reguler. Kalau Jaka Bijol aku cenderung setuju. Berarti yang diinikan dulu ada Persurs, kemudian Jaka Bijol. Kalau dari dua ini aku masih pilih Persur sih, tapi kita lihat saja nanti, karena kawan-kawan pasti banyak yang sudah, karena sebelumnya dia sempat dikait-kaitkan dengan Inter juga. Jaka Bijol ini bagus, dari dia mungkin dari segi teknis nggak sebagus Bastoni jelas, bahkan dibandingkan dengan Palacios mungkin nggak sebagus Palacios, tapi sebagai seorang defender murni aku rasa dia salah seorang top center back di Serie A saat ini. Not the best but ya bisa dikatakan among the best lah. Kalau kita bandingkan dengan Bremer mungkin ya jelas bagusan Bremer. Tapi umurnya baru 25. Siapa juga yang menyangka Acerbi akan bisa sebagus ini kan? Siapa tahu nanti Jaka Bijol masuk ke Inter kemudian dilatih sama Inzaghi. Wah, langsung naik level jadi Super Saiyan gitu.
Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa aku ingatkan bahwa nanti jam 7 WIB atau jam 8 WITA itu Indonesia akan berlaga lawan Australia. Sorry aku belum bisa ini live reaction, mungkin kedepannya bisa tapi sekarang belum bisa dulu. Alright, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan, ada yang nyawer, ada yang join member, mendukung channel ini biar bisa berkembang. Untuk saat ini aku belum menerima endorsan, tapi kalau ada ya boleh, karena kalau menerima endorse itu kan aku harus sistemnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, aku belum kepikiran. Tapi kalau ada yang mau, boleh deh kita ngobrol-ngobrol dulu. Maksudnya, aku masih belum pro di bidang mengendorse gitu. Ya sekarang sementara ini jualan merchandise, ada baju, ada tumbler, ada segala macam lah, ada jam. Kalau kawan-kawan tertarik, aku kerjasama dengan Cipta Loka, silahkan, ada toko Ngomin di sana, linknya ada di deskripsi video. Oke, itu dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Yeah.